Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada seluruh peserta webinar series hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan dalam keadaan baik semua ya. Senang sekali saya saat ini dapat bertemu dengan teman-teman semua di sini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Nisa Amanda, salah satu mahasiswi Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa Angkatan 2019 yang akan menjadi pembawa acara pada webinar hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kembali di Mental Health Webinar Series yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang ke-62. Dalam webinar series ini, saya ingin menginformasikan bahwa ada 3 acara yang kesemuanya akan membahas seputar masalah kesehatan mental yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, webinar pada hari ini dengan judul Stress Go Away, Come Again Another Day. Get to know and how to overcome stress. Kita di sini akan membahas seputar masalah stres. Pasti teman-teman di sini semua pernah mengalami stres. Nah, apa itu stres dan gimana menghalaunya akan dikupas nih di webinar hari ini. Nah, kemudian webinar yang kedua akan diadakan minggu depan pada hari Jumat juga, tanggal 22 Juli 2022, yang akan membahas topik seputar healthy relationship. Nah, pasti pernah dengar dong istilah healthy relationship, toxic relationship. Nah, minggu depan nih akan dibahas tentang topik tersebut. Jadi yang mau tahu lebih banyak, jangan lupa cek infonya di akhir acara atau di Instagram Fakultas Psikologi UI. Kemudian selanjutnya di webinar terakhir, kami akan membahas seputar isu depresi di kehidupan sehari-hari. Webinar ini akan diadakan juga pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022. Jangan ya, kalau merasa ada teman-teman lain yang perlu info-info ini, mari diajak. Buat yang tertarik untuk mengikuti rangkaian webinar lainnya juga boleh langsung daftar di link yang ada pada flyer yang telah diunggah di Instagram Fakultas Psikologi UI dengan username f.psikologi_UI. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk menonaktifkan mic selama sesi penyampaian materi berlangsung. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan nanti akan dijawab saat sesi tanya-jawab berlangsung. Jelas ya teman-teman semua? Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai acaranya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan akan ada 2 narasumber yang akan berbicara seputar stres dan bagaimana menanggulanginya. Kedua pemateri ini pada hari ini adalah yang pertama Tiara Syifa Fadila atau biasa dipanggil Kak Syifa yang saat ini adalah mahasiswi Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa angkatan 2019. Dan pemateri kedua adalah Maya Damayanti, atau biasa dipanggil Kak Maya. Kak Maya ini juga mahasiswi Magister Profesi Psikologi, tapi peminatannya klinis anak, yang juga angkatan 2019. Oke, tanpa mungkin perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan pemateri pertama, yaitu Kak Syifa, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Syifa. Baik, terima kasih Kak Cica. Selamat sore semuanya para peserta webinar series pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Syifa Fadila. Saya merupakan mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa UI angkatan 2019. Hari ini bersama teman saya nanti Maya juga akan menyampaikan materi seputar stres dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan saya mulai ya untuk pemaparan materi pada hari ini.
Oke, untuk hari ini materinya berjudul Stress Go Away, Come Again Another Day, Get to Know and How to Overcome Stress. Nah, mungkin dari judulnya udah cukup menarik karena sering ya kita dengar gitu ya, sepertinya Go Away, Come Again Another Day gitu. Jadi semoga teman-teman di sini juga semakin bersemangat dan semakin antusias dalam menerima atau nanti menyimak webinar pada hari ini. Oke, boleh dilanjut. Ya, ini perkenalan singkat dari kami, seperti yang sudah tadi disampaikan. Oke, nah teman-teman, saya akan mulai masuk kepada apa sih yang namanya stres itu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sering ya tahu gitu uh, dan sering juga mendengar stres, stres, stres. Nah, tapi definisinya sendiri itu apa sih dari stres? Nah, jadi kebetulan definisi dari stres yang saya ambil pada hari ini adalah definisi dari American Psychological Association pada tahun 2022 yang mendefinisikan stres sebagai sebuah respon fisiologis atau psikologis terhadap stresor yang datangnya dari dalam diri kita, yaitu secara internal, atau dari luar diri secara eksternal. Nah, stres sendiri ini juga bisa disebutkan sebagai reaksi dari diri kita ketika kita menghadapi berbagai tuntutan, tekanan, dan juga berbagai perubahan yang terjadi gitu sehari-harinya dalam kehidupan kita. Jadi kurang lebih definisi stres itu seperti itu. Nah, lanjut. Oke, setelah definisi ada macam-macam. Nah, macam-macam stres sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada eustress dan juga distress. Nah, bedanya apa sih teman-teman eustress dan distress? Kalau eustress sendiri adalah macam dari stres atau jenis stres yang memiliki dampak positif bagi kita, bagi individu. Kenapa? Karena eustress ini contohnya ya bisa membuat kita jadi semakin produktif, kita jadi semakin semangat, kita jadi semakin terdorong untuk misalnya melakukan kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian jenis stres yang kedua itu ada distress. Nah, mungkin ini yang apa ya biasanya membuat kita pusing atau misalnya jadi agak sulit untuk beraktivitas dan lain sebagainya karena distress ini dapat memberikan dampak yang negatif kalau misalnya kita bisa bilang gitu. Contohnya misal bisa membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir, terus kita jadi kurang fokus atau misalnya kurang bersemangat, menunda pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih kok efeknya bisa positif ya stres itu? Padahal mungkin teman-teman lebih seringnya menemui bahwa stres itu punyanya dampak negatif gitu di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita lihat dari kurva ini ya gitu. Jadi stres itu mungkin awalnya masih rendah gitu di tahap yang rendah, nggak begitu mengganggu, masih bisa diatasi. Jadi stres ini dampak positifnya adalah sedikit demi sedikit bisa meningkatkan fokus kita dalam bekerja, dalam belajar, terus bisa meningkatkan semangat kita juga gitu. Nah, tapi ketika stres ini mulai naik gitu ya, ibaratnya mulai bertambah dari segi apa namanya tingkatannya atau misalnya jumlah stresnya tadi itu, nah itu pelan-pelan juga bisa lebih meningkatkan lagi gitu. Yang tadinya mungkin tugas yang baru satu dua oke dikerjain, terus lama-lama kan tugasnya banyak misalnya. Nah, udah ada deadline, nah itu biasanya semangat kita jadi terpacu lagi gitu, terus kita jadi lebih rajin, mungkin jadi performa kita lebih optimal. Kemudian sih kalau misalnya stresnya tambah-tambah meningkat, tapi kita kurang bisa meregulasinya dengan baik, nah justru itu nanti efeknya malah juga bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena uh, misalnya contohnya tugas yang banyak terus kita jadi terlalu apa ya kewalahan untuk kerjainnya, nah itu bisa menimbulkan
kekhawatiran juga buat kita. Oh, misalnya kita jadi berpikir bahwa oh bisa nggak ya ngerjain tugas ini gitu, atau bisa nggak ya tugas ini dikerjain dalam kurun waktu berapa lama gitu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu justru juga bisa membuat kita jadi kayak menunda pekerjaan, atau misalnya jadi terpaku pada pikiran kita aja tapi kita tidak bergerak untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, sekarang mungkin bertanya-tanya juga ya, siapa sih yang bisa mengalami stres? Nah, jawabannya mungkin terlihat nih dari gambar di layar teman-teman semua gitu. Kalau dari gambar kan terlihat bahwa sepertinya seluruh atau semua rentang umur gitu ya bisa. Nah, ini benar banget karena stres adalah bagian yang normal dalam kehidupan kita, terutama ketika individu itu mengalami perubahan dalam hidup mereka. Maka semua orang pasti memiliki kemungkinan untuk mengalami stres gitu dan tidak memandang usia gitu. Jadi siapapun memang bisa mengalami stres itu. Nah, sekarang apakah teman-teman mengetahui bahwa sebenarnya ketika stres itu akan terjadi perubahan hampir uh, di setiap bagian sistem tubuh kita gitu. Jadi karena perubahan itu jadi bisa mempengaruhi bagaimana kita merasakan, kemudian bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita berpikir juga. Jadi dampaknya atau tanda-tandanya bisa kita lihat gitu dari perubahan yang kita alami. Nah, lanjut ke apa dampaknya, apa kemudian tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu ya ketika kita mengalami stres gitu atau kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah gejala emosi. Kemudian yang kedua tandanya gejala kognitif. Kalau teman-teman belum terlalu familiar dengan uh, kognitif itu apa sih ya? Kalau kognitif itu sederhananya adalah bagaimana kita cara berpikir, bagaimana cara kita untuk berpikir gitu. Jadi berhubungan dengan apa namanya aktivitas otak kita, cara berpikir kita seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat dari gejala fisik yang nampaknya ini akan lebih mudah gitu ya untuk kita rasakan, dan juga mungkin terlihat juga kalau misalnya ada perubahan yang cukup signifikan. Kemudian ada gejala perilaku. Nah, gejala perilaku ini kadang mungkin kalau diri kita sendiri kurang ngeh ya, atau kurang menyadari. Nah, biasanya gejala perilaku ini juga bisa terbantu dari misalnya orang lain gitu yang melihat gitu, oh ternyata ada perubahan perilaku atau perubahan sikap yang kita tunjukkan, itu juga bisa menjadi salah satu tanda ketika kita mengalami stres. Oke, nah sekarang kita lebih mendalami lagi ya. Tadi udah secara garis besar tanda-tandanya. Kemudian kalau misalnya gejala emosi itu yang muncul seperti apa sih? Gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah nih merasakan beberapa hal dari yang akan ditunjukkan pada layar ini. Pertama mungkin gelisah. Gelisah itu ya seperti mengkhawatirkan sesuatu gitu. Jadi gelisah ini bisa menjadi salah satu tanda juga ketika kita mungkin sedang stres gitu. Jadi banyak pikiran gitu ya, atau banyak tekanan. Nah itu kita biasanya agak gelisah. Mungkin apa namanya terlihat juga dari mimik, dari gerak tubuh kita biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada perasaan merasa rendah diri gitu. Nah mungkin kalau saya boleh ambil contoh ketika kita mengalami stres di pekerjaan, atau misalnya di perkuliahan, kadang kita ngerasa, oh banyak banget tugas, tapi temen si A udah selesai, atau si B, oh kayaknya cepet banget nih ngerjainnya. Kemudian, itu kan bisa jadi stresor juga. Atau hal-hal yang menyebabkan stres untuk kita. Nah, kemudian dari situ kita merasa bahwa, oh kayaknya kok aku tidak sebaik itu. Jadi ada perasaan muncul bahwa kita tidak sebaik orang lain atau lebih rendah daripada orang lain. Seperti itu. Kemudian yang gejala selanjutnya murung. Nah, ini emosi yang berkaitan dengan kalau murung
mungkin lebih erat kaitannya dengan emosi sedih gitu ya. Jadi terlihat dari raut wajah, agak ditekuk, terus kurang senyum, mungkin lebih banyak cemberut, gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda juga ketika kita memang sedang mengalami stres. Kemudian yang keempat ada mudah marah atau tersinggung gitu. Jadi mungkin kita sedikit-sedikit langsung ngegas gitu ya ngomongnya, atau misalnya kelihatan dari raut muka juga mungkin agak apa ya, berapi-api dari cara ngomongnya atau misalnya dari nada suaranya seperti itu. Dan yang terakhir ada juga muncul frustrasi. Nah, mungkin bisa dilihat juga nih ada perbedaan dari tulisan yang di bold dengan yang enggak. Nah, kalau untuk yang di bold, saya ingin menginfokan bahwa uh, gejala-gejala ini biasanya lebih sering bisa juga ditemui oleh uh, anak gitu ya. Jadi kalau anak misalnya sedang mengalami stres, nah salah satu gejala yang biasanya sering atau cukup mudah untuk terlihat adalah mereka mudah tersinggung, mudah marah, dan juga frustasi. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana anak biasanya belum dapat kayak membahasakan apa yang sedang mereka rasakan. Oleh karena itu, apa namanya, perasaan tadi, kebingungan tadi itu uh, berkaitan dengan emosi yang pada akhirnya keluar uh, dari diri mereka. Nah, biasanya berkaitan dengan rasa frustasi, kebingungan, kemudian mudah marah juga. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah gejala kognitif. Nah, gejala kognitif itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu berkaitan dengan bagaimana pola kita atau cara kita berpikir. Nah, khawatir terus-menerus. Nah, khawatir terus-menerus ini biasanya terjadi karena memang ketika kita stres, itu rasanya banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, banyak sekali hal yang perlu kita pikirkan, sehingga ketika hal itu hanya ada dalam pikiran kita, kita cenderung untuk mengkhawatirkan hal tersebut terus-menerus. Nah, itu bisa menjadi tanda juga berarti ada hal-hal yang memang membuat kita cukup tertekan atau Bisa ya. misalnya stres seperti itu. Kemudian yang kedua, mudah lupa. Nah, mudah lupa ini mungkin ditemui juga ya oleh teman-teman. Misalnya memang ada banyak kegiatan, ada banyak urusan, ada banyak hal yang perlu untuk dilakukan dalam satu waktu. Kadang hal-hal lainnya itu justru terlupakan gitu. Nah, itu bisa juga jadi salah satu ciri atau tanda ketika, oh teman-teman mungkin memang sekarang lagi cukup memiliki banyak tanggung jawab gitu. Kemudian yang ketiga ini sulit fokus dan sering melamun. Nah, ini juga ditemui di anak-anak ya, mungkin karena banyak kembali lagi tadi banyak stresornya, jadi banyak hal-hal yang mungkin menekan. Jadi memang kita cenderung untuk lebih sering melamun atau misalnya sulit fokus karena mungkin ya tadi terpikirkan dengan hal-hal yang memang ada di kepala seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gejala fisik. Nah, gejala fisik yang pertama adalah mudah lelah. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya anak, para peserta yang punya anak, bapak ibu, atau misalnya ada yang punya adik gitu, misalnya anaknya ini mudah lelah atau apa namanya ya baru main sebentar atau baru beraktivitas sebentar, tapi kok rasanya udah habis energinya. Nah, mungkin itu bukan karena aktivitasnya yang berat, tapi memang ada suatu hal yang menekan dia, yang menjadi stresor buat dia, sehingga secara fisik pun dia juga jadi lebih cepat lelah, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu jantung berdebar. Nah, kalau jantung berdebar biasanya kita cukup mudah untuk merasakannya ya, apalagi misalnya kalau tampil di depan umum. Nah, itu kan juga menjadi sumber stres juga sebenarnya buat kita gitu. Terus misalnya kalau mau ujian gitu, jadi ada hal-hal penting mungkin yang cukup signifikan untuk kita, terus kemudian membuat kita jadi agak apa ya, ibaratnya mungkin bahasanya nervous gitu ya, jadi jantungnya berdebar lebih cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga sakit kepala, ini juga rasanya kayaknya cukup sering ya ditemui sama
kita atau teman-teman gitu ya, ketika mungkin ada suatu hal yang memang cukup tadi membuat stres, itu suka sakit kepala atau migrain dan lain sebagainya. Selanjutnya sulit bernafas. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi, biasanya kalau nggak jantungnya berdebar, kita ada kesulitan untuk bernafas. Jadi apa namanya, mungkin rasanya dadanya agak sesak atau seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, selanjutnya, oke. Yang selanjutnya adalah nyeri otot. Nah, ini biasanya juga terjadi ya sebagai tanda-tanda yang cukup mudah juga untuk kita rasakan di apa namanya, selain dari sakit kepala tadi, sulit bernafas, jantung berdebar, kadang juga ada bagian-bagian otot tertentu yang biasanya mungkin nggak pernah nyeri, tapi tiba-tiba nyeri, atau misalnya dalam situasi kondisi tertentu itu baru terasa. Nah, itu bisa juga jadi salah satu tanda ketika kita mengalami stres dari segi fisiknya, seperti itu. Nah, kemudian gejala yang selanjutnya adalah gejala perilaku yang sebelumnya sudah saya sampaikan, mungkin ini juga mudah untuk dilihat, meskipun mungkin kadang diri sendiri kita sulit ya untuk menyadari gitu, tapi ini juga bisa dibantu di apa namanya, dari pengamatan orang lain misalnya gitu, karena biasanya perilaku itu kan suatu hal yang terlihat gitu dari diri kita gitu, dalam bersikap dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini mungkin ada perubahan nafsu makan. Nah, perubahan nafsu makan sendiri ini tidak terbatas dengan misalnya jumlah makanan yang kita makan tuh menjadi berkurang, tapi bisa sebaliknya. Misalnya yang tadinya cuma sepiring bisa jadi 2 piring karena saking stresnya mungkin, atau banyak pikirannya, atau tadi mengurangi jumlah makan, atau misalnya yang tadinya kita jarang banget makan pedas, terus tiba-tiba jadi pengen banget makan pedas. Nah, itu juga sering kan dijumpai. Atau misalnya sering banget jadi pengen makan makanan manis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari perubahan nafsu makan juga yang bisa jadi tanda-tanda untuk kita bahwa mungkin kita memang sedang cukup banyak pikiran, banyak masalah, atau misalnya memang sedang mengalami yang tadi disebut dengan stres itu. Kemudian yang kedua, menunda atau menghindari tanggung jawab. Nah, ini mungkin cukup sering ditemui ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, atau teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, banyak tugas, atau misalnya ujian udah di depan mata, materinya banyak. Nah, kadang karena kita melihat itu sebagai suatu hal yang sangat sulit gitu ya, atau ya banyak banget gitu, jadi kita memilih untuk menunda melakukan hal itu, menunda untuk belajar, menunda mengerjakan tugas. Nah, ternyata itu adalah salah satu tanda atau ciri bahwa kita memang sedang mengalami stres. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang atau kemarin-kemarin sempat merasakan ini, atau sempat menunda-nunda atau menghindari tanggung jawab, nah ini bisa jadi warning gitu ya buat kita bahwa ternyata mungkin kita memang sedang cukup dalam situasi yang tertekan atau stres tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perubahan pola tidur. Nah, perubahan pola tidur sama seperti perubahan nafsu makan tadi tidak terlepas hanya dengan misalnya kurang tidur, tapi kebanyakan tidur atau tidurnya jamnya jadi berlebih gitu, misalnya dari 6 jam, 7 jam, bisa lebih lama menjadi 9 jam, 10 jam, itu juga bisa jadi pertanda bahwa kita mungkin sedang mengalami stres gitu. Kemudian perubahan pola tidur juga bisa ditandai dengan secara kualitas juga ya. Misalnya tadinya bisa tidur terus dari malam sampai pagi. Nah, mungkin kalau dari segi kualitas menurun, jadi agak suka kebangun sedikit atau bagaimana. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda yang patut untuk juga teman-teman perhatikan, seperti itu. Nah, oke. Saya tadi sudah menjelaskan ya bagaimana stres itu secara umum, dari definisinya, kemudian jenis-jenis stres, dan juga
tanda-tanda yang bisa kita perhatikan jika kita memang sedang mengalami stres. Nah, sekarang akan ada pembahasan mengenai sumber stres itu sendiri, datangnya dari mana, dan materi ini akan dilanjutkan, akan disampaikan oleh rekan saya, Maya. Oleh karena itu, untuk Maya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Syifa untuk penjelasannya tadi. Mungkin tadi Kak Syifa sudah jelasin sedikit tentang apa itu stres, lalu ternyata stres juga nggak melulu negatif, tapi ternyata ada juga yang positif gitu ya untuk diri kita. Dan juga Kak Syifa udah kenalin gimana sih caranya untuk mengenali apakah kita sedang mungkin mengalami stres atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya stres itu datangnya dari mana sih gitu ya. Tadi Kak Syifa udah sempat ngomong sedikit bahwa kalau kita ngerasa stres tentu karena ada pemicunya gitu ya. Dan kalau di psikologi itu kita biasa sebutnya stresor atau hal-hal yang bisa menyebabkan stres dan juga membuat kita merasakan stres itu sendiri. Nah, stresor sendiri itu ada dua jenisnya. Yang pertama internal. Oke. Harus matiin dulu. Ketahuan mukanya. Saya lanjutin aja. Atau mungkin panitia boleh minta bantu di mute supaya kita bilang terima kasih. Nah, untuk stresor sendiri tadi jenisnya ada dua. Yang pertama itu internal atau dari dalam diri. Jadi pemicunya itu contohnya misalnya pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul dari pikiran kita, atau misalnya perasaan-perasaan negatif kayak sedih tadi, murung, kecewa, dan lain sebagainya. Atau mungkin sekedar rasa lapar atau rasa lelah itu juga bisa jadi pemicu kita merasakan stres. Lalu untuk stresor eksternal atau dari luar diri itu contohnya dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari keluarga, dari teman, dari pasangan, tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di sekolah, dan lain sebagainya gitu ya. Dan sumber stres ini tadi seperti yang Kak Syifa udah bilang kan stres ini bisa dialami oleh siapa saja dari usia berapapun gitu ya, dari anak-anak sampai usia dewasa. Dan memang sumber stres bagi anak maupun remaja ataupun dewasa itu pasti ada perbedaannya. Untuk anak ini biasanya memang sumber stres yang paling umum itu muncul dari lingkungan terdekat dia atau keluarga. Contohnya misalnya seperti konflik orang tua gitu ya. Jadi misalnya orang tua yang mungkin bertengkar di depan anak dan anak melihat secara langsung pertengkar orang tua, itu bisa jadi pemicu anak mengalami stres. Lalu nggak cuma konflik orang tua, konflik dengan saudara, baik itu kakak atau adik, juga itu bisa jadi pemicu stres bagi anak. Lalu misalnya ada lagi perceraian orang tua. Oke, sebentar, suara saya menggema. Kak Syifa mungkin boleh bantu suaraku? Terdengar tapi lebih kecil dari yang awal. Oke, sebentar. Kecil, Kak. Kalau sekarang? Sudah lebih jelas? Masih kecil, Kak. Tapi masih kecil, ya. Sekarang masih? Masih kecil, Kak? Masih, Kak. Oh ya, masih kecil. Bentar ya. Jelas? Halo? Agak jauh, Kak, suaranya. Mungkin mic-nya bisa dideketin gitu sama ya. Kalau sekarang? Nah, Ya, Kak. Oke. Sekarang. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya tadi. Untuk sumber stres pada anak tadi nggak cuma konflik orang tua, konflik dengan saudara, ada juga mungkin perceraian orang tua alami gitu ya. Kenapa jadi stresor? Tentu karena adanya proses adaptasi gitu ya. Misalnya yang biasanya anak tinggal berdua dengan kedua orang tuanya tiba-tiba diminta untuk tinggal dengan salah satu orang tua, itu tentu membuat anak menjadi stres. Lalu nggak hanya perceraiannya, kehadiran orang tua tiri atau orang tua baru pengganti gitu ya, itu juga bisa menjadi
faktor yang menyebabkan anak stres karena mereka harus beradaptasi lagi dengan orang baru, dengan perannya yang menggantikan orang tua kandungnya gitu ya. Lalu tidak hanya itu, pindah rumah pun bisa menjadi stresor bagi anak karena mereka juga kembali lagi harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru mereka tempati gitu ya. Lalu untuk anak remaja sendiri biasanya stresornya apa sih gitu ya? Untuk anak remaja mungkin sudah lebih gede, terus tugas perkembangannya juga bertambah, tanggung jawabnya di lingkungan juga bertambah, dan tentu stresornya pun bertambah gitu ya. Kalau di anak-anak mungkin konflik orang tua yang menjadi stresor, kalau di remaja mungkin konflik dengan orang tua lah yang menjadi stresor. Jadi ketika anak sudah remaja kan memang mereka sudah punya hak untuk mengutarakan pendapat, dan selisih paham dengan orang tua itu tidak jarang menimbulkan stres bagi anak gitu ya. Lalu tidak hanya konflik dengan orang tua, konflik dengan teman pun bisa jadi stresor. Kenapa? Karena di usia-usia remaja ini biasanya memang teman itu merupakan salah satu figur yang paling dekat dengan mereka gitu ya. Dan biasanya pertemanan ini dianggap sangat penting bagi anak-anak remaja, sehingga ketika mereka berkonflik tentu akan menimbulkan stres bagi remaja-remaja ini gitu. Lalu masalah percintaan juga bisa jadi stresor karena di usia-usia remaja ini biasanya udah mulai ngulik-ngulik nih tentang percintaan, udah mulai tertarik sama teman lelakinya atau mungkin teman perempuannya gitu ya. Terus misalnya pernah ngerasain patah hati atau cintanya mungkin ditolak, nah itu bisa jadi sumber stresor nih bagi anak-anak remaja. Lalu masalah akademik juga terkait nilai, terkait prestasi di sekolah gitu ya, atau misalnya relasi dengan guru itu juga bisa jadi stresor bagi anak-anak remaja. Dan yang paling umum dilihat biasanya yang jadi sumber stres juga adalah orientasi masa depan, terutama bagi teman-teman yang mungkin usianya udah anak-anak SMA gitu ya, yang sebentar lagi mau melanjutkan kuliah. Ini biasanya cukup stressful keadaannya karena mereka diminta untuk memilih kira-kira aku nanti akan kuliah di mana ya. Belum lagi menghadapi ujian, misalnya UN, ujian sekolah, belum SNMPTN, SBMPTN, dan lain sebagainya, sampai mereka nanti mendapatkan tempat untuk berkuliah. Biasanya itu momen-momen di mana mereka cukup stressful nih bagi remaja. Nah, nggak jauh beda dengan remaja, dewasa pun pasti mengalami stres. Dan masalahnya juga beragam. Bisa konflik dengan keluarga, tetap sangat mungkin ada gitu ya. Lalu ada juga konflik dengan pasangan, ada juga masalah finansial mungkin yang masih menjadi tulang punggung keluarga, atau mungkin pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya, itu bisa jadi sumber stresor. Lalu masalah pekerjaan juga umum banget dialami. Misalnya konflik dengan rekan kerja, atau konflik dengan atasan, nggak suka dengan kinerja rekan kerja, itu bisa banget jadi stresor. Dan masalah rumah tangga juga bisa jadi stresor yang paling umum. Misalnya lagi beradaptasi dengan peran baru sebagai istri atau suami, itu bisa jadi stresor baru. Atau misalnya beradaptasi menjadi peran sebagai ibu gitu atau bapak, itu juga bisa jadi sumber stresor di rumah gitu ya. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres yang dihadapi gitu? Yang pertama, tentu kita harus coba kenali diri kita dulu. Kira-kira nih kalau misalnya kita lagi berada di situasi yang membuat kita stres, biasanya respon kita tuh gimana sih gitu ya? Apakah aku cenderung menghindari situasinya, atau aku justru berusaha untuk mengubah situasi yang stres ini supaya stres yang aku alamin ini berkurang gitu ya? Nah, kalau di psikologi itu ada yang namanya coping stress, atau usaha untuk mengubah pikiran dan perilaku kita untuk mengatur permasalahan yang datangnya dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita yang melebihi kemampuan kita. Mudahnya, coping stress ini adalah usaha yang kita lakukan untuk mengatasi stres yang kita alami gitu ya. Nah, coping stress sendiri ada 2 jenisnya. Yang pertama emotion focus, dan yang kedua problem focus. Bedanya apa? Kita coba perdalam. Jadi kalau emotion focus coping ini merupakan cara mengelola stres yang berdasarkan proses pemikiran dengan mengurangi emosi negatif yang menyebabkan stres. Jadi maksudnya individu yang mungkin punya strategi copingnya ini emotion focus coping biasanya lebih berusaha untuk membuat dirinya ini nyaman dulu. Berusaha untuk meregulasi emosinya,
supaya ketika mereka menghadapi situasi yang membuat mereka stres, itu mereka bisa mengatasinya dengan lebih baik gitu ya. Jadi biasanya orang-orang dengan emotion focus coping ini berpikiran bahwa mereka mungkin tidak bisa mengubah situasi yang membuat mereka stres, tapi mereka bisa melakukan upaya untuk mengendalikan diri mereka, mengendalikan emosi mereka, supaya tadi ketika mereka menghadapi situasi yang stres, mereka akan lebih bisa bertindak dengan lebih baik gitu ya. Dan apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama tentu kita beri jarak dulu. Biasanya kita beri jarak antara diri kita dengan situasi yang membuat stres gitu ya. Kita ambil jarak supaya apa? Supaya kita bisa mengelola emosi kita. Kita bisa regulasi emosi kita dulu. Kenapa? Karena emosi negatif itu merupakan emosi yang melelahkan gitu ya. Jadi bagi orang-orang dengan emotion focus coping, biasanya mereka akan berusaha untuk menurunkan perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatifnya dulu. Ketika mereka udah lebih tenang, mereka akan kembali siap untuk menghadapi situasi yang membuat mereka stres. Atau bisa juga dengan mencari dukungan sosial. Jadi biasanya orang-orang dengan emotion focus coping ini meminta bantuan dengan bercerita kepada orang lain. Jadi biasanya mereka akan berkeluh kesah gitu ya, mengeluarkan unek-uneknya kepada orang lain yang mereka cukup percaya untuk mendengarkan apa sih masalah yang dihadapi gitu ya. Karena mengosongkan emosi-emosi yang udah numpuk juga itu bantu banget untuk meredakan stres kita gitu ya. Karena kalau makin ditumpuk kan makin rasanya jadi makin tadi akibatnya bisa jadi lebih mudah tersinggung, mudah marah, frustasi. Makanya kita perlu kosongin dulu nih emosi-emosi negatifnya supaya kita bisa jadi lebih baik ke depannya. Lalu yang keempat, biasanya juga kita mau tidak mau harus berusaha untuk menerima tanggung jawab yang kita punya gitu ya. Caranya gimana? Dengan ini, positive reappraisal, atau kita coba cari sisi positif dari situasi yang membuat kita stres. Yang namanya sebuah situasi kan nggak mungkin kita hanya bisa lihat dari satu sisi jeleknya terus gitu ya. Pasti ada satu hal sekecil apapun itu yang cukup positif bagi diri kita. Nah, orang-orang dengan emotion focus coping ini berusaha untuk melihat sisi lain dari sebuah masalah dan lihat kira-kira hal ini tuh ada nggak ya dampak positifnya dari buat aku gitu. Misalnya buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah, terus ngerasa capek banget nih sama kuliah gitu ya, kok kayaknya kuliah bikin stres banget. Bisa nih pelan-pelan coba dilihat sisi positifnya apa sih dari aku berkuliah. Misalnya, oh iya dengan berkuliah walaupun ini emang berat, tapi aku dapat ilmu baru, atau aku dapat relasi baru, dan lain sebagainya gitu ya. Dengan melihat sisi-sisi positif ini, lama-lama teman-teman jadi bisa belajar untuk lebih menerima tanggung jawab yang teman-teman punya gitu. Kemudian ada yang namanya problem focus coping. Kalau tadi fokusnya lebih regulasi emosi gitu ya. Kalau problem focus coping ini adalah cara mengelola stres dengan cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara langsung. Jadi kalau orang-orang dengan problem focus coping ini biasanya merasa bahwa mereka bisa mengubah situasi yang membuat mereka stres sehingga pada akhirnya stresnya berkurang gitu. Contohnya kalau di problem focus coping ini ada dua. Yang pertama itu konfrontatif coping. Jadi seorang individu berusaha untuk mengubah situasi secara agresif dan berani mengambil resiko gitu ya. Contohnya kayak gimana? Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah kali ya, saya contohkan lagi ikut kepanitiaan, terus diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu kok kayaknya tugas-tugas yang dikerjakan ini nggak sesuai dengan job desk sekretaris dan membuat kita stres gitu. Nah, teman-teman dengan konfrontatif coping ini mungkin akan berani untuk ngomong ke ketua bahwa job desk saya ini tidak sesuai dengan yang saya kerjakan gitu. Jadi saya mau hanya mengerjakan sesuai job desk misalnya, walaupun ya nggak apa-apa kalau bantu sedikit-dikit gitu ya. Nah, pada akhirnya dengan mereka berani untuk secara agresif bilang gitu ya, secara konfrontatif bilang bahwa hal ini tuh tidak nyaman buat saya, itu membantu mereka untuk meredakan stres mereka. Lalu kalau ada yang konfrontatif, tentu ada juga yang planful. Jadi dibanding langsung secara langsung mengutarakan apa yang membuat mereka stres, orang-orang dengan planful problem solving ini cenderung mengubah situasinya dengan terencana gitu. Misalnya kalau misalnya lagi minggu ujian gitu, terus tahu hari Senin misalnya ada 3 ujian langsung sekaligus gitu.
itu kan pasti stres banget ya, gimana ya cara bagi waktu buat belajar 3 materi gitu kan. Sedangkan waktunya masih ada 1 bulan sebenarnya. Nah, teman-teman dengan problem solving ini akan berusaha untuk memecah cara belajarnya. Misalnya, oh ya, oke, aku akan cicil belajarnya dari minggu keberapa. Di minggu ini aku akan belajar materi yang mana dulu, minggu selanjutnya materi yang mana sampai mendekati ujian. Jadi mereka tidak akan lagi merasakan belajar SKS gitu ya, sistem kebut semalam yang pada akhirnya justru membuat stres gitu. Nah, kalau tadi mungkin lebih secara teori ya, coping stress gitu. Nah, sebenarnya apa sih cara praktis gitu yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman meredakan stres yang dialami? Nah, teman-teman bisa nih melakukan yang namanya manajemen stres atau berbagai cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi stres yang teman-teman hadapi. Apa aja caranya? Yang pertama, ini teman-teman bisa melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga seperti futsal, basket, badminton, voli, atau olahraga lain lagi. Itu bisa teman-teman lakukan. Atau mungkin teman-teman yang sukanya lebih pergi ke gym, itu juga boleh olahraga di gym. Atau yang mau lebih aktif di lingkungan gitu ya, teman-teman bisa bersepeda atau mendaki gunung gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian memang aktivitas fisik dan olahraga ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas hidup teman-teman juga, menambahkan energi-energi positif di dalam diri teman-teman supaya teman-teman bisa lebih menghadapi situasi-situasi yang membuat teman-teman stres gitu. Nggak cuma aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua juga ini berkaitan dengan mungkin gejala yang tadi udah Kak Syifa jelasin ya, bahwa kalau kita lagi stres kan kita rasanya jadi mungkin pola tidur kita berubah atau pola makan kita berubah ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya dengan mengatur pola makan, pola tidur kita gitu. Jadi memang sih kadang kalau kita istirahat tuh rasanya jadinya bersalah karena tugas-tugas yang kita punya tuh kok malah jadinya nggak selesai gitu ya. Tapi sebenarnya istirahat itu bukan reward, bukan hadiah buat diri kita, tapi sebenarnya istirahat itu adalah hak buat diri kita. Jadi sesulit apapun situasinya, yang namanya istirahat itu perlu diberikan buat diri kita. Dan memang berdasarkan penelitian juga, tidur yang baik itu minimal 7 jam. Kenapa? Karena di waktu tersebut, tubuh kita ini punya waktu yang cukup untuk mengisi lagi energi kita. Sehingga nantinya ketika kita beraktivitas, itu emosi kita lebih positif dan kita lebih rileks gitu saat menjalani aktivitas kita. Karena memang ketika kita kurang tidur, itu mood kita atau emosi kita tuh memang cenderung produksinya lebih banyak negatifnya. Makanya tadi kalau kita lagi stres jadinya mudah kesal, mudah marah atau frustasi gitu ya. Lalu bisa juga buat teman-teman yang mungkin punya waktu yang lebih luang gitu ya, teman-teman bisa lakukan yoga atau meditasi. Atau mungkin kalau teman-teman ngerasa waktu aku nggak banyak nih buat istirahat gitu ya, teman-teman bisa lakuin yang namanya teknik pernafasan atau mengatur pernafasan. Yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan itu adalah teknik deep breathing atau bernafas dengan dihayati gitu ya. Jadi misalnya dirasakan gitu. Jadi ketika bernafas itu coba taruh tangannya di atas perut, terus coba hirup udara perlahan-lahan lewat hidung, sambil dirasakan tangan yang ada di posisi perut itu, rasakan bahwa perut kita itu mengembang. Lalu saat buang nafas dari mulut, rasakan kalau perut kita itu mengempis. Dengan kita merasakan ritme mengembang dan mengempis di perut ini secara nggak sadar, itu membantu kita juga mengatur ritme jantung kita, membantu supaya detak jantung kita itu nggak terlalu cepat lagi gitu. Itu adalah cara cepat lah ya, dalam tanda kutip cepat, untuk membantu teman-teman meredakan stresnya gitu. Dan yang terakhir, tentu teman-teman bisa berusaha untuk mengekspresikan diri gitu ya. Jadi intinya di sini itu cobalah teman-teman untuk lakukan mungkin berbagai aktivitas yang belum pernah teman-teman lakukan sebelumnya mungkin, atau mungkin jarang teman-teman lakukan. Contohnya entah menyanyi, menari, melukis, menulis, atau merajut, hal-hal lain yang mungkin sebenarnya nggak terlalu sering teman-teman lakukan, coba mungkin lebih konsistenin gitu kerjain. Kenapa? Karena dengan mencoba berbagai hal baru, itu juga secara langsung membawa warna baru gitu pada rutinitas kita sehari-hari. Karena
nggak bisa dipungkiri stres itu juga bisa jadi muncul karena kegiatan kita yang mungkin monoton, itu aja nggak ada perubahan gitu ya. Makanya dengan berusaha untuk mencoba hal-hal baru itu bisa membantu teman-teman meredakan stres yang dialami. Nah, kalau ini mungkin sedikit materi buat orang-orang dewasa yang punya mungkin teman anak-anak atau adik gitu ya masih kecil yang mungkin menunjukkan tanda-tanda stres gitu ya. Kalau tadi kan strategi coping atau manajemen stres itu mungkin akan lebih efektif buat orang-orang yang sudah lebih dewasa atau sudah mampu untuk mengenali emosi di dirinya gitu ya. Sedangkan kan tadi Kak Syifa juga sudah jelaskan bahwa di anak-anak ini mungkin mereka masih kesulitan nih untuk mengenali emosinya, masih kesulitan untuk menamai emosi apa sih yang aku rasakan ini gitu ya, sehingga ketika ternyata mereka sedang stres itu outputnya biasanya cenderung jadinya kurang adaptif, jadi lebih senang marah-marah atau mungkin lempar barang dan sebagainya gitu ya. Nah makanya peran orang dewasa ini sangat penting nih untuk membantu anak-anak yang lebih muda untuk mengatasi stresnya. Karena, caranya gimana? Yang pertama adalah dengan menerapkan strategi coping yang sehat. Jadi baik orang tua ataupun orang dewasa lainnya itu bisa membantu anak mengenali bagaimana cara-cara yang baik untuk menghadapi stres yang mereka hadapi. Jadi orang-orang dewasa di sekeliling anak itu bisa mengajarkan bahwa ada loh cara-cara yang lebih positif, yang lebih baik untuk mengeluarkan stres yang mereka hadapi. Misalnya tadi diajarin teknik pernafasan yang mudah gitu ya buat anak, atau diajak olahraga bareng, diajak playdate sama teman-teman dekatnya. Pokoknya berikan anak ruang untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang positif gitu ya. Lalu yang kedua, biarkan anak menjadi pemecah masalahnya. Jadi kadang kita tuh kalau sebagai orang dewasa suka gregetan gitu ya sama anak, kalau ngelihat ada masalah tuh kayaknya pengen langsung bantuin selesain karena masa gitu aja nggak bisa gitu kan. Nah sebenarnya ini juga nggak tepat dilakukan, karena justru harusnya kita sebagai orang dewasa itu memberikan ruang kepada anak untuk belajar memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kenapa? Karena ketika anak belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri, memecahkan hal-hal yang membuat mereka stres, itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga kelak ketika mereka menghadapi situasi yang membuat mereka stres lagi, mereka percaya bahwa mereka mampu untuk mengatasi hal tersebut secara mandiri gitu. Lalu yang ketiga, dengan mempromosikan literasi literasi media. Jadi nggak bisa dipungkiri di zaman sekarang ini media sosial itu udah jadi konsumsi sehari-hari gitu ya, baik itu di anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk di anak-anak sendiri, memang peran orang dewasa itu penting untuk membatasi waktu penggunaan gawai serta melakukan pengawasan dalam pemakaiannya. Kenapa? Karena media sosial sendiri itu tentu bisa jadi sumber stresor baru bagi anak. Contohnya mungkin mereka mendapatkan cyberbullying gitu ya, atau mereka mendapatkan tekanan dari teman-teman di media sosialnya, atau mungkin jadinya mereka membandingkan diri mereka dengan teman-teman yang mereka kenal di media sosial gitu ya. Dan untuk mencegah itu memang perlu peran aktif dari orang dewasa di sekitar anak-anak gitu. Dan yang terakhir, coba bantu anak untuk melawan pikiran negatif mereka. Ini mungkin nggak hanya di anak-anak, tapi baik di remaja dan dewasa pun bisa mencoba hal ini gitu ya. Jadi ketika ada hal yang membuat kalian stres gitu ya, coba pelan-pelan disadari apakah yang kita pikirkan, pikiran-pikiran negatif yang muncul ini, apakah itu benar adanya gitu. Apakah itu benar-benar terjadi atau memang hanya sebenarnya cuma ada di pikiran kita aja gitu. Coba ingat-ingat lagi masa-masa di mana kalian berhasil melakukan sesuatu. Jadi jangan terlalu terfokus sama hal-hal negatif atau hal yang belum terjadi gitu ya. Dan memang ketika kita belajar untuk membingkai hal-hal secara positif, itu akan membantu kita sendiri, baik kita ataupun anak-anak, untuk mengembangkan ketahanan kita terhadap stres yang kita hadapi. Gitu. Dan
ini terakhir mungkin, jadi ada satu meme yang cukup mungkin relevan di hidup kita gitu ya. Di sini dibilang bahwa stress everywhere gitu ya. Jadi memang sebenarnya stres ini pasti tentu akan ada dimanapun dan kapanpun kita bisa merasakan stres gitu ya. Apalagi ketika mungkin kita merasa kewalahan dengan tanggung jawab atau tugas-tugas yang kita punya. Tapi tadi balik lagi yang perlu diingat adalah bahwa sebenarnya stres ini bisa kita kelola. Kita bisa membuat diri kita membantu diri kita untuk meredakan stres yang kita alami gitu ya. Caranya gimana? Dengan tadi hal-hal yang bisa kita lakukan yang sudah saya sampaikan. Supaya pertama kesehatan mental kita tetap terjaga dan tentu mencegah diri kita sendiri mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih berat nantinya gitu. Mungkin itu aja dari saya hari ini. Untuk selanjutnya ini saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maya dan Kak Syifa atas pemaparannya tadi, menarik banget ya teman-teman semua. Mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah saya dengarkan juga, saya simpulkan. Jadi sebenarnya jenis stres itu nggak cuma semua negatif gitu ya Kak ya, bahkan ada yang positif, berdampak positif pada diri kita, yaitu eustress tadi. Nah, kemudian juga penting banget kita mengenali tanda-tanda stres, seperti tadi ada gejala emosi, fisik, kognitif, perilaku, seperti itu ya Kak. Jadi kalau yang saya lihat berarti di sini mental itu sangat berpengaruh terhadap fisik kita, bahkan bertimbal balik begitu ya Kak ya, betul banget ya Kak. Dan juga dari situ sumber stres orang itu berbeda-beda juga dari kelompok usianya, begitu ya. Kemudian juga, nah dari tadi yang kalau misalnya kita lihat, berarti penting sekali nih kita mengidentifikasi atau melihat introspeksi apakah sudah ada tanda-tanda stres di dalam diri kita nih, agar kita bisa lebih cepat menanggulanginya gitu ya, dengan cara mungkin menghindari sumber stresnya, atau mungkin dengan cara tadi menghadapinya dengan emotion focus atau problem focus, seperti itu ya Kak ya. Atau mungkin tadi ada cara-cara praktis juga dengan aktivitas fisik, relaksasi, dan lain-lainnya. Tadi juga Kak Maya udah sebutkan juga bahwa ada nih cara-cara untuk orang tua untuk membantu anaknya menangani stres. Gitu. Nah, tadi juga ada satu yang mungkin saya highlight nih Kak, yang terakhir Kakak Maya bilang bahwa stres itu pasti dimanapun dan semua orang pasti mengalami stres gitu ya. Nah, di sini penting banget harus tahu gimana kita menanganinya agar nantinya tidak muncul atau menimbulkan gangguan yang lebih parah. Gitu ya Kak ya. Oke, kalau begitu. Nah, teman-teman mungkin bisa nih dari sekarang lihat udah muncul belum ya tanda-tanda fisik, atau mungkin yang paling mudah dari fisik gitu ya Kak ya. Udah muncul nggak nih stres kita? Apakah kalau sudah tahu tanda-tandanya apa, mungkin kita perlu introspeksi apakah memang sebenarnya di sekitar kita sedang ada stresor gitu ya Kak ya. Oke deh kalau begitu. Nah, mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi tanya jawab gitu kali ya Kak ya. Teman-teman semua boleh banget nih untuk chat pertanyaan kalian di kolom chat ya. Kita tunggu. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin peserta webinar yang hadir hari ini boleh isi link kehadiran di kolom chat. Oke, baik. Mungkin ada yang mau langsung open mic, boleh juga jika ada yang ingin bertanya. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol juga nih ya, Kak ya. Ini ada yang raise hand ya? Raise hand, oke. Nugraha. Boleh di-open mic-nya? Halo, selamat sore, Kak. Ya. Sore. Izin bertanya kepada para narasumber. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi saya menyimak juga dijelaskan tentang cara kita menghadapi stres pada orang lain, terutama pada anak. Namun
berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa teman juga, ada nggak sih keterampilan yang perlu kita miliki atau bagaimana cara kita menghadapi stres pada lansia, pada orang tua kita gitu. Jadi terkadang kalau yang saya rasakan gitu, justru itu bisa menimbulkan stres baru pada kitanya gitu. Cara terbaiknya bagaimana sih untuk menghadapi hal ini? Terima kasih. Terima kasih Nugraha. Mungkin Kak Syifa atau Kak Maya yang ingin memberi jawaban. Oke, mungkin Kak Syifa dulu mau coba karena Kak Syifa mungkin lebih mendalami tentang orang-orang dewasa gitu ya. Dewasa ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugraha untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan lebih kepada bagaimana cara menanggulangi stres ya jika itu terjadi pada orang dewasa atau sampai kelompok lansia mungkin begitu ya Pak. Oke, nah, iya betul. Oke, terima kasih Pak. Nah, sebetulnya untuk caranya sendiri itu bisa dengan menggunakan cara-cara atau tips-tips yang tadi sudah dijabarkan oleh narasumber kita yaitu Kak Maya gitu. Jadi tips yang tadi itu bisa sebetulnya dilakukan secara mandiri bagi memang individu-individu yang sudah masuk ke kelompok yang ibaratnya sudah bisa secara mandiri gitu melakukannya gitu. Nah itu juga bisa menjadi pilihan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang untuk usianya sudah dapat dikatakan mungkin lanjut seperti itu. Nah tapi kan mungkin tadi ya ada manajemen stres yang menyebutkan bahwa kita bisa melakukan olahraga, terus olahraganya pun bisa bermacam-macam. Nah, itu bisa disesuaikan saja, Pak. Karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menutupi fakta bahwa seiring bertambahnya usia, ada kan fungsi-fungsi tubuh yang memang sudah mulai menurun gitu. Jadi, kalau misalnya emang kita jarang olahraga, itu bisa ditempatkan mungkin waktu dan sehari mungkin 20 menit, 30 menit untuk melakukan aktivitas olahraga itu. Nah, untuk pilihan olahraganya silahkan disesuaikan saja sesuai dengan apa yang mungkin Bapak sukai atau minati gitu. Jadi mungkin kalau misalnya emang belum bisa, tidak bisa yang terlalu berat, yang ringan-ringan saja, mungkin seperti jalan pagi atau misalnya yang ringan-ringan sendiri atas cara untuk menyelesaikan atau mengatasi stresnya itu bisa dengan tadi Pak mengidentifikasi apakah Bapak adalah tipikal orang yang senang untuk menyelesaikan permasalahannya atau lebih berfokus pada emosi yang keluar ketika Bapak mengalami stres gitu. Kalau dari saya Pak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi memang perlu penting nih kita juga mengidentifikasi emosi kita dan juga permasalahannya. Kalau ternyata masalahnya itu bukan sesuatu hal yang bisa kita selesaikan dengan segera atau mungkin ada beberapa hal yang di luar dari kontrol diri kita, mungkin kita bisa lebih baik memilih emotional focus coping atau berfokus pada penyelesaian emosi yang timbul dari stres atau permasalahan yang Bapak punya. Tapi kalau misalnya ternyata sumber stresnya ini atau masalahnya ini masih bisa nih diselesaikan dengan beberapa cara, ada beberapa pilihan gitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan seperti itu Pak. Jadi tinggal kita kita lihat aja mana kira-kira cara yang cocok dengan kita dan juga situasi yang kita hadapi pada saat itu seperti itu. Mungkin secara garis besar seperti itu Pak Nugraha. Semoga membantu dan semoga juga bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara. Baik, berarti Mas Nugraha sudah terjawabkah pertanyaan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nugraha. Kak Syifa dan Kak Maya ada pertanyaan nih di kolom chat dari Diana.
Jadi Dina Diana ini bilang, halo Kak, saya Dina Diana, izin bertanya, apakah jika menjadi orang yang tidak enakan sama orang, bisa menjadikan kita stres dan lelah secara pikiran dan fisik ya Kak? Dan apakah salah jika kita memilih untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak sejalan dengan kita? Terima kasih banyak Kak. Boleh mungkin sekarang mau gantian Kak Maya? Boleh, boleh. Ini coba aku jawab ya. Oke, makasih Dina tadi ya, Dina yang tanya. Apakah menjadi orang tidak enakan sama orang bisa menjadikan kita stres dan lelah secara pikiran dan fisik? Jawabannya mungkin iya gitu ya. Karena kalau kita bilang mungkin memang ada tipe orang yang people pleasing, emang senang untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Tapi kadang karena kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita lupa nih sama diri kita sendiri. Sebenarnya kebutuhan diri kita tuh apa gitu ya. Jadi kadang kita mementingkan kepentingan orang lain tapi lupa sama kepentingan diri kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya Dina, salah nggak untuk bilang tidak gitu ya? Untuk hal yang tidak kita setujui, jawabannya ya nggak salah. Kita punya hak untuk menolak gitu. Kita punya hak untuk menolak hal yang memang tidak sejalan dengan apa yang kita yakini gitu ya. Dan memang perlu diingat juga memang sebelum menolong orang itu kita harus menolong diri kita sendiri. Sebelum kita membantu orang, kita udah harus yakin dulu nih kalau diri kita nih dalam tanda kutip sehat gitu ya, atau cukup kuat untuk membantu orang lain. Kalau emang kita lagi lelah dan misalnya kita lagi capek, baik itu fisik ataupun mental, itu nggak apa-apa banget tadi kayak untuk beri jarak antara kita dengan orang-orang dulu. Jadi kita bisa step back dulu, mundur dulu dari lingkungan kita yang mungkin tadi membuat stres, kelola dulu emosi kita, naikin dulu emosi-emosi positifnya gitu ya, terus kayak recharge energi dulu gitu ya sebelum kita kembali membantu orang lain. Tapi tadi yang perlu diingat adalah gak apa-apa kalau kamu mau berkata tidak kepada hal yang memang tidak bisa kamu bantu gitu. Jadi gak melulu harus menyenangkan orang lain. Yang penting kamu juga harus bisa menyenangkan diri sendiri juga gitu. Jangan sampai dengan membantu orang lain justru membebani diri kamu. Kalau kamu merasa membantu orang lain sudah membebani diri kamu, itu udah jadi tanda-tanda kalau kamu mungkin lelah atau mungkin juga stres membantu orang gitu. Jadi beri waktu untuk diri kamu untuk istirahat dulu gitu. Jangan jadi people pleasing. Jangan melulu mau menyenangkan orang lain tapi lupa untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Mungkin dari aku itu. Kalau dari Kak Syifa ada yang mau ditambahin? Kurang lebih sama sih Kak, sudah cukup. Oke, semoga menjawab ya Dina. Oke Dina, oke sudah terjawab ya berarti Dina ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link kehadiran yang tercantum di kolom chat ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin pertanyaan ketiga nih Kak Maya, Kak Syifa, ada dari Ira Hidayati. Ira Hidayati bertanya, izin tanya, saya dengan Ira dari Bandar Lampung, apakah ada treatment yang berbeda untuk menangani stres pada kepribadian tertentu yang memang rentan stres seperti jenis kepribadian neurotik dari Big Five Personality atau INFJ dari MBTI? Terima kasih sebelumnya. Boleh silakan mungkin Kak Syifa atau Kak Maya yang ingin jawab? Boleh silakan siapa yang mau jawab, Kak Maya atau... Oke, ini coba aku jawab. Nanti mungkin Kak Syifa boleh tambahin kali ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih buat Ira atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada treatment yang berbeda untuk menangani stres pada kepribadian tertentu gitu ya? Misalnya neurotik dari Big Five atau INFJ dari MBTI. Sebenarnya untuk penanganan stres itu berbeda atau enggaknya, jawabannya mungkin berbeda setiap orang gitu ya. Berdasarkan kepribadian mungkin bisa berpengaruh, tapi ini mungkin sedikit ini aja kali ya penjelasan juga bahwa untuk kepribadian MBTI gitu kayak INFJ atau INFJ itu sebenarnya secara penelitian ini belum terbukti sahih gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk menangani stres mau individu itu INFJ, INFJ atau MBTI yang lainnya itu pasti akan berbeda-beda, tapi itu tergantung dari bagaimana diri kitanya sendiri gitu. Bagaimana tadi strategi coping kita, apakah kita ini tipe orang yang balik lagi lebih
mudah untuk mengkonfrontasi masalah itu dengan menyelesaikan masalah itu, atau emang kita cenderung yang lebih baik kitanya yang meregulasi emosi kita sendiri. Jadi beda atau enggaknya tentu berbeda di setiap orang. Mungkin aja kalau misalnya di saya ini tipenya mungkin akan yang lebih problem fokus gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mengubah keadaan yang membuat saya stres. Tapi bisa jadi mungkin di Mbak Ira itu strategi copingnya emang lebih gimana caranya supaya emosi saya ini stabil dulu gitu. Jadi beda atau enggaknya itu pasti ada perbedaan di setiap orang gitu. Cuman mungkin bukan karena dia INFJ pasti harus caranya yang A, kalau yang ENFJ pasti caranya B. Enggak. Bisa aja walaupun misalnya dia INFJ gitu ya, caranya A, tapi yang ENFJ juga bisa jadi caranya sama A gitu. Tapi gimana, yang balik lagi yang penting adalah kita mengenali dulu diri kita nih. Kira-kira kita tipenya tuh yang kayak gimana gitu. Kalau dari Syifa mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, betul banget, Kamang ya. Jadi mungkin lebih ke arah menguatkan lagi bahwa individu itu kan berbeda ya. Jadi misalnya dari personality atau kepribadian itu kita berbeda. Nggak, balik lagi nggak ada patokan bahwa personality atau kepribadian yang seperti ini cara copingnya begini, kepribadian yang begitu cara copingnya begitu. Nah itu tidak ada hukum pastinya, tidak ada hukum wajibnya juga gitu. Jadi balik lagi penting banget untuk kita mengenali diri kita, bagaimana kita bisa menghandle atau dealing dengan situasi yang membuat kita stres tadi, kemudian apa sih cara terbaiknya untuk kita bisa menghadapi itu semua gitu. Apakah memang kita fokus ke emosinya dulu, supaya cooling down, supaya tenang dulu, baru nanti memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya, atau dibalik permasalahannya dulu yang diselesaikan, kalau udah selesai emosinya juga ikut turun atau seperti apa. Nah, jadi kenali diri gitu. Dan memang butuh proses juga sih buat mengenali diri, nggak bisa instan dalam misalnya suatu hari kita bisa kenal diri sendiri. Bahkan sampai kita nanti tua pun kita akan tetap berproses untuk mengenal diri sendiri gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Maya, Kak Syifa. Berarti memang lebih penting itu kita mengenali diri dulu ya. Kita tuh tipenya gimana sih? Kita tuh kalau nanganin stres enaknya lebih gimana sih? Apakah lebih ke problem fokus atau emotion fokus atau bahkan mix gitu ya Kak ya? Ya, betul. Dua-duanya kita pakai gitu ya. Oke, baik. Nah, gimana nih Ira Hidayati? Apakah sudah terjawab? Boleh chat atau open mic ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari pertanyaan sebelumnya. Oke. Baik, mungkin sembari menunggu respon dari Ira Hidayati, mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana, Kak? Boleh, boleh. Boleh. Oke, menunggu ya, oke. Jadi di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Renata. Renata di sini bertanya bagaimana cara berdamai dengan kejadian-kejadian di masa kecil yang tidak menyenangkan, seperti dibully dan perilaku lainnya. Karena sampai saat ini, usia 20-an, kejadian-kejadian itu terkadang cukup mengganggu saya hingga menyakiti diri. Tapi kerap kali mencoba untuk tidak apa-apa ke diri sendiri. Tapi dengan cara rasanya kurang efektif untuk membantu berdamai. Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Renata atas pertanyaannya. Boleh mungkin Kak Syifa atau Kak Maya yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya, baik. Mungkin karena umur 20-an sudah masuk ke dewasa ya, dewasa awal. Jadi untuk Renata, saya cukup bisa memahami bahwa mungkin kadangkala ketika kita teringat dengan peristiwa-peristiwa kurang menyenangkan yang sudah kita alami, itu memang rasanya sangat tidak nyaman gitu ya. Mungkin juga bisa sampai mengganggu aktivitas kita gitu ya, karena kepikiran terus atau dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu bilang memang
kejadian itu sudah berlangsung sejak kecil dan kamu masih bisa bertahan sampai sekarang, aku mau bilang bahwa kamu sangat hebat gitu, karena sudah bisa melalui itu semua dan bertahan sampai sekarang. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana sih berdamai dengan kejadian-kejadian di masa kecil yang tidak menyenangkan, yang pertama memang kita perlu belajar untuk menerima. Menerima itu kunci utama dari berbagai peristiwa ya, kalau bisa kita bilang, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, tapi untuk maju ke tahap penerimaan itu kan memang tidak mudah, dan membutuhkan proses seperti itu. Nah, termasuk proses di sini adalah ketika memang tiba-tiba kita keingat, tiba-tiba kita tertrigger mungkin dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi atau alami setiap harinya, dan itu nggak apa-apa, itu proses yang memang sedang dijalani, sedang dilewati, itu mungkin bagian dari apa yang perlu kita hadapi ke depannya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya cara menghadapinya bagaimana, balik lagi cara-cara yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Maya itu bisa digunakan, meskipun yang mungkin kalau terkait trauma akan ada cara lain gitu ya, mungkin yang lebih mendalam yang harus dilakukan atau diberikan gitu. Cuman kalau memang dari kamu sendiri, dari Renata sendiri memang ingin berusaha untuk bisa mengatasinya gitu ya, ketika mungkin memang ada emosi-emosi negatif yang muncul, ada pikiran-pikiran yang teringat gitu. Balik lagi tadi mungkin tuh berkaitan dengan emosi, mungkin kamu bisa pakai emotional focus coping kayak gitu. Nah, tapi misal di sini ada catatan juga ya, kerap kali mencoba untuk tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa itu ya nggak apa-apa. Bahkan kita nggak ada kewajiban untuk selalu baik-baik aja setiap hari, setiap waktu, setiap detik kan gitu. Jadi it's okay banget. Nah, sekarang ketika kamu merasa bahwa cara-cara yang kamu lakukan selama ini masih belum efektif, masih kurang efektif, masih tidak memberikan kayak perubahan yang signifikan menurut kamu, maka aku sarankan kamu boleh loh minta tolong orang lain gitu, mencari support, misalnya ke orang lain yang kamu anggap dia bisa membantu, misalnya mungkin keluarga atau teman atau orang-orang terdekat, siapapun itu kamu boleh banget meminta bantuan mereka, atau minta bantuanlah ke tenaga profesional jika memang menurut kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami itu udah overwhelming gitu ya. Overwhelming itu kayaknya udah cukup sulit untuk kamu hadapi sendiri, maka mungkin memang itu menjadi salah satu tanda atau clue dari kita memang perlu mencari bantuan orang lain, tenaga profesional yang bisa membantu kamu dalam berproses ke depannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin kalau dari aku gitu ya, Renata. Mungkin kalau dari Kak Maya mau menambahkan juga boleh. Kalau dari aku kurang lebih sama sih sama Syifa. Tadi mungkin yang perlu di-highlight adalah it's okay to be not okay ya. Maksudnya kayak nggak ada kewajiban buat kita untuk selalu merasa baik-baik saja gitu. Jadi cobalah terima perasaan itu, kayak jangan dibantah istilahnya, jangan dibilang enggak, aku nggak apa-apa, aku sehat-sehat aja. Padahal sebenarnya malah lagi nggak apa-apa, lagi kenapa-napa gitu ya. Jadi tadi balik lagi benar kata Kak Syifa, coba untuk menerima semua emosi yang kita rasakan, terima dulu, terus kita coba kenali pelan-pelan diri kita. Terus mungkin tadi juga ada yang di-highlight, ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri ya. Sampai kadang menyakiti diri sendiri. Mungkin langkah pertama gitu ya yang bisa dilakukan sama Renata ketika memang ada
keinginan untuk menyakiti diri gitu ya, dibanding menyakiti diri, coba mungkin alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya ketika pikiran itu muncul, coba menggambar, alihkan emosinya ke sesuatu yang lebih positif, entah itu menggambar, menulis itu bisa membantu banget mengeluarkan emosi-emosi negatif kita gitu ya. Jadi itu mungkin bisa coba Renata lakukan dulu, entah menulis atau menggambar, supaya lakukan sesuatu yang tidak menyakiti diri sendiri gitu, karena kan tubuh kamu juga perlu dirawat ya. Kasihan kalau misalnya tubuh kita juga sakit gitu, ntar nggak hanya sakit fisik, nanti mentalnya juga lama-lama ikutan sakit. Tapi benar tadi kata Kak Syifa, kalau memang dirasa semua yang dicoba ini kayaknya kok nggak ada pengaruhnya gitu ya, aku saranin juga memang untuk mungkin konsultasi sama orang yang lebih profesional untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut gitu ya, entah itu nanti terapi atau apa, itu nanti bisa dibicarakan gitu dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya, Kak Syifa. Untuk Renata, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Tadi Ira Hidayati sempat merespon kembali nih Kak di kolom chat sembari menunggu Renata menjawabnya. Tentang poin terakhir tadi untuk lebih mengenali diri sendiri, bukankah dengan dia mengetahui jenis kepribadiannya tadi, baik lewat Big Five Personality Test ataupun dari MBTI, sudah bagian dari proses mengenali diri, yang mana hasilnya juga cukup konsisten, di mana kepribadian neuroticism dan INFJ masuk dalam kategori High Sensitive Person atau HSP. Walaupun mungkin tadi disampaikan MBTI kurang sahih, tapi untuk Big Five Personality, teorinya sepertinya sudah cukup banyak digunakan dalam literatur. Mohon koreksi dan tanggapannya. Terima kasih. Ya. Oke, ini untuk tanggapannya, makasih untuk tanggapannya. Ini mungkin saya coba jawab juga untuk tadi yang Big Five Personality memang sudah terbukti secara penelitian bahwa memang sudah banyak digunakan juga gitu ya oleh praktisi dan profesional untuk mengenali kepribadian. Dan tapi balik lagi, maksudnya ketika kita mengenali, misalnya kita, oh iya memang ternyata saya punya neuroticism yang tinggi gitu ya. Bukan berarti mungkin penanganannya mirip dengan orang-orang yang memiliki neuroticism yang tinggi. Tapi pasti akan ada perbedaannya, karena balik lagi setiap individu itu punya ciri khas masing-masing. Orang dengan neuroticism yang tinggi, misalnya dengan skor yang sama tingginya, belum tentu penanganannya akan sama gitu. Bisa jadi tadi balik lagi, bisa jadi mungkin bagus ketika kita tahu nih ya diri kita, oh iya ternyata saya punya neuroticism tinggi, jadi saya harus melakukan A, B, C, D untuk membantu diri saya. Tapi untuk apakah penanganan yang sama atau tidak, itu tadi balik lagi mungkin akan ada yang sama, tapi mungkin ada yang berbeda juga gitu. Jadi kalau ditanya apakah semuanya pasti sama, enggak, jawabannya pasti akan ada perbedaan, walaupun mungkin ada persamaan dalam mengatasinya gitu. Kalau dari Kak Syifa mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, setuju banget sama Kak Maya. Big Five Personality itu kan memang sebuah alat ukur untuk mengetahui kepribadian yang memang udah banyak dipakai gitu ya. Dan dari hasilnya pun valid, reliable, dan lain sebagainya. Nah, cuman kembali lagi, jangan sampai kita seperti menitik beratkan, menolak ukurkan tadi kepribadian kita dengan alat ukur kepribadian seperti Bifas Theory dan si MBTI tadi gitu. Maksud saya bukannya jadi kayak nggak usah pakai sama sekali, bukan gitu, tapi kembali lagi, siapa sih yang paling tahu diri kita? Ya pasti diri kita sendiri kan gitu. Dan untuk mengenali diri itu cakupannya luas banget teman-teman. Jadi bukan hanya dari segi kepribadian aja terus udah tahu kita siapa dan mengenali diri kita dengan sebenar-benarnya gitu, tapi mengenali diri itu jauh lebih luas lagi cakupannya daripada itu gitu. Nah, kemudian kalau balik lagi ke pertanyaan yang pertama, bagaimana cara untuk mengatasi stres bagi orang yang memiliki kepribadian yang neuroticism-nya cenderung tinggi. Nah, itu mungkin boleh menjadi catatan. Kalau saya boleh sharing, mungkin teman-teman di sini ada yang kurang familiar dengan kata-kata atau istilah ini. Jadi kalau neuroticism itu kan berarti kepribadiannya dia memang memiliki kecenderungan yang cukup tinggi di bagian emosi yang ibaratnya
ini ya apa kayak lebih sering atau lebih mudah stres gitu kan. Terus kemudian kalau dia mengalami stres mungkin emosi yang sering muncul itu lebih ke frustrasi, sedih, cemas dan lain sebagainya. Nah itu memang akan berbeda dengan orang yang mungkin neuroticismnya tidak tinggi, karena mungkin ibaratnya ya kalau eh, orang yang neuroticismnya rendah kita pupuk aja dia udah bisa up lagi misalnya moodnya gitu, udah bisa lumayan tenang lumayan semangat. Tapi individu yang sebaliknya mungkin neuroticismnya lebih tinggi gitu, dia pakai kita pupuk itu masih belum terlalu bersemangat gitu, mungkin masih cukup sedih, mungkin masih cukup cemas gitu. Jadi mungkin ada cara lain yang lebih yang harus kita lakukan untuk membantu dia. Jadi seperti itu gitu. Jadi bukan berarti iya benar sih dengan tes Dengan kepribadian itu bisa bentuk mengenal diri. dari kita mengenali diri, benar banget gitu. Cuman kalau kita kembalikan definisi mengenali diri itu sebenarnya lebih luas daripada itu gitu, termasuk kita mengidentifikasi bagaimana ketika kita punya masalah, kita mengalami stres, itu cara kita untuk mengatasinya bagaimana, ya itu juga termasuk dari proses kita mengenali diri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Syifa dan Kak Maya. Semoga menjawab ya, Ira. Oke, mungkin karena waktunya tinggal sedikit lagi, satu pertanyaan terakhir kali ya Kak ya, dari kolom chat. Di sini ada dari Kiki. Kiki bertanya, mohon maaf kalau seandainya pertanyaan ini agak melenceng dari topiknya. Apa cara atau respon terbaik atau immediate response ketika kita mendapatkan curhatan dari teman yang mengatakan punya suicidal thinking atau keinginan untuk self-harm, selain membujuk mereka untuk berkonsultasi ke tenaga profesional? Terima kasih. Jadi mungkin lebih kepada apa yang harus dilakukan gitu, ya Kak ya. Oke, boleh silakan Kak Maya atau Kak Syifa yang ingin menjawab terlebih dahulu. Mungkin aku share duluan, nanti pasti akan ada tips tambahan dari Kamaya nih. Mungkin kalau misalnya pertama kita menemui, menjumpai, atau ada teman kita yang punya suicidal thinking, suicidal thought, atau misal keinginan untuk self-harm gitu ya, pertama, kalau mereka emang butuh curhat, dengarkanlah. Berusaha hadir, benar-benar menunjukkan bahwa kita itu fokus dan menaruh atensi kita ke mereka gitu. Nah itu nanti bisa disesuaikan apakah curhatnya secara langsung atau via chat atau via telepon. Nah itu kan akan berbeda-beda ya. Kalau hadir secara langsung misalnya curhatnya langsung, ya kita tunjukkan bahwa kita memang mendengarkan, jangan sambil nguprak-nguprak barang, terus kita benar-benar bisa memperhatikan dia berbicara, kita juga ya menunjukkan gestur bahwa oh kita memahami, kita mengerti keadaan dia pada saat itu, kondisi dia seperti apa pada saat itu. Kemudian kalau mungkin di chat di telepon juga bisa disesuaikan bagaimana caranya. Jadi utamanya itu, karena biasanya orang-orang dengan suicidal thought atau keinginan untuk self-harm, mereka menganggap bahwa mereka itu sendiri di sini. Nggak ada orang yang bisa membantu, nggak ada orang yang peduli, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran kita yang menunjukkan bahwa kita hadir, kita ada, kita di situ ingin membantu dan mendengarkan dia, itu amat sangat cukup untuk menjadikan alasan bahwa oh aku ternyata nggak sendiri, ada orang yang masih peduli sama aku. Nah itu akan sangat amat menguatkan mereka-mereka yang punya pikiran untuk bunuh diri tadi. Kemudian kalau misalnya tanya juga kalau tidak langsung kayak ini, kita tanya juga di situ kondisi di sekitar dia seperti apa, apakah cukup aman atau mungkin ternyata cukup bermbahayakan atau seperti apa. Nah arahkan supaya mereka ada di lingkungan yang aman gitu. Aman di sini adalah satu, terbebas dari atau terjauh dari benda-benda tajam atau benda-benda yang memang bisa dia pakai untuk menyakiti dirinya atau misalnya untuk mengakhiri hidupnya gitu. Terus tempatnya juga dari segi tempat, ya maksudnya jangan sampai ada di pinggir jalan atau misalnya di
jembatan atau tempat-tempat yang memang bahaya, yang rasanya kurang aman gitu untuk mereka seperti itu. Kemudian usahakan kita kasih saran atau kita kasih alternatif. Misalnya teman-teman yang self-harm itu kan biasanya mereka sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan benda-benda yang bisa mereka gunakan untuk melukai diri mereka, atau misalnya iya gitu ya, melukai diri gitu. Nah, kita bisa sarankan untuk coba deh kamu ganti, jangan pakai itu. Misalnya pakai spidol aja, coret-coret tangan gitu. Spidol merah itu kan juga sama tuh, nanti ada merah-merahnya di tangan kamu. Terus kemudian mungkin diarahkan untuk megang batu es, untuk ngecengkrem gitu kan, biar ada sensasi yang kurang lebih sama yang akan mereka dapatkan, cuman dengan cara yang lebih aman seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya memang kalian tahu nomor emergency di apa namanya, dalam kaitannya ini emergency untuk si orang itu ya, misalnya kayak kerabatnya, kakaknya, orang tuanya, saudaranya atau siapa, itu kalau bisa juga diinfokan gitu, sehingga ada apa ya, ibaratnya ada orang yang bisa memantau situasi kondisi dia gitu. Kurang lebih kayak gitu. Silakan ditambahkan lagi sama-sama ya. Dari Kak Syifa sudah cukup jelas sih penjelasannya. Mungkin tambahan sedikit di awal tadi, memang ketika mereka reach out ke kita gitu ya, kalau mereka mau menyakiti diri atau mungkin punya suicidal thought gitu ya. Tapi ketika mereka reach out ke kita, mungkin kita bisa ucapkan terima kasih dulu ke mereka karena sudah berani untuk menghubungi kita gitu kan ya. Berarti secara langsung memang mereka percaya ke kita dan mereka cukup percaya bahwa mungkin kita bisa membantu mereka. Dan tadi benar kata Kak Syifa juga, memang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, apalagi ketika kita jauh dari teman kitanya gitu ya, adalah dengan mendengarkan dia gitu. Mendengarkan, karena biasanya orang-orang yang mengalami hal seperti itu memang cenderung lebih butuh untuk didengarkan, untuk mengeluarkan emosinya. Wadah emosinya tuh perlu dikosongin dulu ibaratnya gitu ya, supaya mereka bisa lebih berpikir dengan jernih. Jadi benar tadi kata Kak Syifa, cobalah jadi pendengar yang aktif, benar-benar atentif, benar-benar menaruh fokus kita kepada apa yang diceritakan oleh teman kita gitu ya. Nggak perlu kasih solusi kalau emang kita nggak tahu kira-kira solusinya apa gitu ya, cukup dengarkan aja. Lalu nanti kalau misalnya dirasa, oh ya ceritanya mungkin udah selesai gitu ya, bisa juga ajak ngobrol hal-hal yang lebih ringan gitu, untuk mengalihkan fokus mereka dari hal-hal yang ingin mereka lakukan tadi, yang mungkin menyakiti diri ataupun suicidal thought-nya gitu ya. Misalnya sekedar tanya, gimana kabar kucing di rumah gitu kan, udah terus, atau misalnya gimana kemarin, pokoknya hal-hal sederhana yang bisa membuat mereka mengalihkan pikiran mereka dari hal-hal negatif tersebut gitu. Dan tadi benar kata Kak Syifa juga, memang perlu mengetahui kondisi di mana dia berada. Kalau misalnya kita juga merasa kita bisa membantu dengan menjemput mereka gitu ya, dan mereka mau untuk dijemput, nggak apa-apa juga dijemput, temani mereka dulu sejenak gitu ya, beri mereka ruang untuk mengelola emosinya, tapi kita ada di dekat dia juga gitu ya. Dan terakhir tadi, kan kalau misalnya kita memang jauh juga, betul tadi coba hubungi kerabat yang dekat untuk kita bantu pantau apakah teman kamu ini ada menunjukkan perilaku yang mungkin ingin menyakiti dirinya sendiri atau enggak. Jadi memang ketika teman atau kerabat kita punya tadi keinginan untuk menyakiti diri ataupun suicidal thought, baiknya juga orang-orang terdekat dia pun tahu kondisinya gitu. Walaupun mungkin teman kita bilang kayak, aku nggak mau, kakakku tahu, atau misalnya orang tua aku tahu, tapi balik lagi, hal itu kan cukup membahayakan untuk diri dia kan ya. Jadi menurutku penting untuk kita bantu kasih tahu ke keluarga terdekatnya, supaya keluarga terdekatnya pun bisa bantu memonitor gitu, mengawasi tingkah lakunya teman atau kerabat kita gitu. Mungkin dari aku tambahannya itu aja. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Maya dan Kak Syifa. Mudah-mudahan semua pertanyaannya terjawab. Terima kasih yang sudah bertanya, baik karena
waktu yang terbatas, maka untuk sesi tanya jawab hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas antusiasme para peserta hari ini. Mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang belum dapat terjawab, dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Oh ya, teman-teman, jangan lupa masih ada 2 webinar lagi yang akan kami langsungkan, yakni yang kedua yaitu Journey to Healthy Relationship, Knowing the Red Flags in Toxic Relationship, diadakan pada Jumat depan, tanggal 22 Juli 2022, pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, I Am Sad, Am I Depressed, diadakan pada Jumat depannya lagi, tanggal 29 Juli tahun 2022, pukul 15.30 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Catat ya tanggal dan waktunya, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita akhiri webinar hari ini, saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir pada link yang ada pada kolom chat. Dan materi juga dapat diunduh pada link yang tercantum pada kolom chat. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa pada rangkaian Mental Health Webinar Series berikutnya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. That's why I want you to